kondisi dasar untuk membuat malam atau lilin tersebut. Itu bahan utamanya. Jadi yang dikatakan ya. Nah, kemudian bahannya apalagi yang dipersiapkan? Ada canting tulis. Canting tulis itu ada untuk membuat batik tulis. Ini juga bentuknya macam-macam. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, kalau yang besar kayak gini nih, itu buat mopok. Mopok itu apa sih, Kak? Mopok itu teknik untuk menutupi warna. Jadi misal nih, nggak kelihatan ya, tapi nggak apa-apa deh, aku jelasin. Jadi misal nih, ini warnanya merah, ini warnanya hijau. Terus kalau mau diwarnainya warna coklat, jadi ini harus diwarnai biar warna ini sama ini tuh enggak berwarna warna coklat gitu. Ini pakainya cantiknya besar. Agak berdiri lagi, maksudnya ini ya betul. Karena kalau turun seperti kita akan biasa ini agak ayo Mbak Sorip. Ayo Bu, langsung maju Bu. Tahan dulu, tahan. Oke, masuk. Tahan Tom. Oke, Pak. Tahan dulu, tahan. Ayo,
Lompake ngarep dimutar. Satu lagi, satu lagi. Ayo. Mbak Adit ki wis Pak. Gak apa-apa, Adit. Kegiatan itu berasal dari kata buket, yaitu bunga yang apa? Tahu nggak? Yang jadi satu ini kan kayak buket. Warnanya cenderung ke lebih terang semua. Kalau di sana itu batik yang terbelah dua itu namanya batik pagi sore. Jadi orang dulu tuh sama kain terus akhirnya menggunakan satu kain ini buat dipakai di dua kali. Jadi yang warnanya terang ini buat dipakai di pagi hari dan yang warnanya gelap itu dipakai di sore maupun malam hari. Namanya batik pagi sore. Terus ini, maaf bapak nggak boleh pakai flash. Ini namanya batik lumpuran. Tanaman yang melambat-lambat. Mau lanjut atau mau foto-foto dulu? Tengah itu namanya Cinderella. Itu diambil dari cerita dongeng Cinderella. Terus kalau sebelahnya itu motif Putri Kidul dan diambil dari cerita dongeng Putri Kidul. Kalau cukup kita lanjut ke workshop ya, kalau kalian mau mencoba batik. Kiranya juga pakai ini juga ini juga. Disambung, nanti disambung ke depannya.
Kirinan gantian. Ini siapa dulu yang nyoba? Masnya dulu. Ini diambil. Kita sedikit. Bisa dulu. Ya. Angkat. Taruh sana dulu. Ganti tempatnya boleh. Ayo gantian langsung jalan. Ayo mas sebelahnya ke sini. Ayo sebelahnya ke sini. Diambil dulu. Dilihat dulu mas. Ini kan pakai. Kamu diluruskan ya. Ini. Yuk. Lurus depannya lihat depan. Oke. Ayo lanjutkan. Ayo sebelahnya boleh. Ayo ke sini. Sisi sebelah kiri. Oke. Nggak usah sama-sama. Taruh sana dulu. Gantian, ayo mas. Sambung aja. Oke, nggak usah. Ayo maju, nggak apa-apa yang mau maju aja, maju aja langsung maju. Ini harus selesai ya, harus diselesaikan bareng-bareng. Iya, semua nyoba. Yang mau nyoba. Ayo mas, maju aja. Nah ini ya, kalau yang ini juga, yang ini ya coba. Yang besar. Ini yang besar sebelahnya. Tuh, angkat. Oke, angkat. Nah ini seperti ini tuh ibadahnya perangsang. Ayo, nggak apa-apa, lanjut. Ayo maju. Boleh. Ada kesempatan nyoba, kenapa nggak nyoba? Angkat depannya. Oke. Taruh sana dulu. Maju langsung. Ayo langsung aja. Ini badannya tidak kena tangan. Terus dua kali ya terus. Oke kita mepet, motifnya mepet. Angkat. Sekali lagi sekalian ke atas. Taruh sana dulu. Pakainya Sedikit lagi mas. Saya tinggal nanti coba yang tulis bu. Nah ini ditulis dulu. Ini. Langsung sudah dikipat-kipat. Panas. Mingkem masuk. Kalau apa nanti kamu selesai sampai SM aja yang lainnya sampai itu pak nulis email orang nulis orang Meja sebabnya panas bu, panas bu. betul gimana sih apa sih dari lawas namanya lawas
Panas Pak. Sedih sob, sedih, sedih sob. Panas Pak, panas Pak, panas. Ah. Mbak Dewi tidak semudah kami memakai sarung ya. Paling sulit lagi itu Bu, jadi menurutnya bus batik Bu. Ya paling sulit lagi itu Bu. Jadi menurut bus batik paling sulit. Set. Yang di botol apa? Bolongan loro. Set. Wah. Oke, sip. Taruh. Ini di pamer kayak ya. Kita tak foto. Kameranya apa di foto Pak Adil? Diu. Kalau nomor 2 sampai nomor 7 itu biasanya untuk dasar atau ujian atau garis biru itu buat membola. Nah kalau yang cutting besar ini namanya mopok. Mopok itu apabila bisa sebelah di satu bagian itu diwarnai warna merah, terus sebelahnya mau diwarnai warna biru. Nah nanti kalau di backgroundnya mau diwarnai hitam, nanti yang warna merah sama biru itu ditutup pakai malam popok ini, malamnya warnanya hitam ini. Buat benangnya cutting yang besar. Nah, itu yang alatnya itu ada yang dari apa? Lihatnya itu yang ketiga itu. Bambu. Bambu, kayu sama gelonggong. Nah, tapi kalau di sini tuh biasanya menggunakan yang dari bambu. Nah, terus ini yang buat ngambil malamnya itu biasanya pakainya tembaga. Kalau cucuknya itu biasanya menggunakan pakai parang yang kecil. Ya. Kalau yang di sebelah sana itu ada macam-macam samping cat. Ada yang samping cat dari tembaga, dari kayu, dari benang, sama dari kertas. Itu ada macam-macam samping cat. Nah kalau sendiri biasanya menggunakannya yang tembaga sama yang kayu. Satu sama yang ada motifnya itu namanya kain jadi. Aku nggak kita katanya kalau mau diberikan apa-apa. Nah ini namanya itu warna alami. Warna alami itu diambil dari baik dari batang, dari akar, dari pohon, dari daun. Ini namanya batik tulis. Kalau yang di pinggir ini namanya batik nusantara.
Kalau yang itu namanya jadi itu biasanya digunakan untuk melawat. Melawat itu menghilangkan malam atau melakukan malam, nanti hasilnya itu warna putih yang dikirim yang sampai gunung putih itu hasilnya putih. Kalau nanti yang bahan seperti itu udah nggak digunain, sekarang pakainya yang brand yang besar-besar itu. Man, apa man? Itu namanya pakai blender. Nah kalau ini kain yang warna-warni ini 12 meter ini yang gambar itu anak-anak disabilitas. Tahu nggak disabilitas? Tahu nggak? Ya aja. Ya. Nah ini ada batik Sukamukti. Batik Sukamukti itu biasanya digunakan oleh pengantin pria maupun wanita. Iya bisa di Solo. Kalau pengantin pria maupun wanita. Nanti kalau besar, kalau mau menikah pakainya batik ini. Ya. Tahu nggak di Sukamukti itu apa? Saya nggak tahu sih. Sukamukti artinya apa? Apa? Itu artinya jadi. Kalau mukti itu, tahu nggak mukti itu apa? Nah harapannya biar para pengantin itu jauh lebih baik lagi ke depannya untuk membangun rumah tangga. Nah kalau itu di belakang kalian ini namanya batik. Wah, ini batik apa itu? Cipok. Itu biasanya digunakan untuk semuanya pria wanita. Nanti kalau kalian menikah, orang tuanya pakainya batiknya ini. Dilarang Batik apa kali ini? Batik. Batik apa? Surga. Batik situasi. Pakai buat apa? Kalau itu maya itu yang tadi di ruang 3. Kalau ini tuh biasanya digunakan untuk hamil atau mengandung. Jadi nanti kalau kalian sudah mau punya istri, kalau istrinya ngandung pakainya seperti ini. Tapi nanti sekarang berpakainya ya. Kalau ini tahu nggak? Yang pakai siapa? Itu tuh bayinya, ya, itu bayinya. Kalau tuanya terus ya. Ini, kalau ini tahu nggak? Batik apa? Namanya. Terus berperan penting dalam menjaga dan mempromosikan bayi. Udah gitu kayak hilang deh. Udah gitu kayak hilang.
gambarnya. Ya, ini lebih gampang lebih gede ya. Pak Didi posisi di mana Pak Didi? Kenapa Pak Meja ya? Oh, video dulu kok. Foto dulu nanti siapa dulu? Center aja dulu, center. Ya langsung masuk. Hai. Siapa kita? SMP Negeri 1 Doro. Di mana kita? Di Museum Batik Pekalongan. Museum Batik Pekalongan. Ajib. Iya, ya nunggu. Jadi nanti kami akan ya kita akan berkeliling ke museum batik ini. Ada 3 ruang kamar atau 3 ruang koleksi. Ya. Kemudian di belakang ada ruang workshop batiknya, tempat untuk belajar ataupun mencoba membuat batik. Ya, nah, nanti akan kita bagi menjadi 3 kelompok. Ya, karena keterbatasan tempat ruangan yang mungkin tidak semuanya nanti bisa ditampung di ruangan tersebut. Ya. Tapi nanti ada beberapa hal ya peraturan yang harus teman-teman patuhi, yang harus teman-teman taati selama berada di museum dan Pekalongan ini. Ya, terutama nanti di dalam ruang pamer atau ruang koleksi. Ya. Yang pertama nanti dilarang untuk menyentuh atau memegang kain koleksi batiknya. Jadi nanti hanya boleh dilihat. Kemudian yang kedua juga tidak diperkenankan untuk makan atau minum ya di dalam ruang pamer atau ruang koleksi. Silakan nanti kalau mau makan, mau minum, mau jajan silakan, tapi nanti di luar ruang koleksi. Ya. Kemudian yang ketiga, saya harapkan teman-teman selama berada di Museum Batik Pekalongan ini, teman-teman bisa tertib, ya, jaga sikap, jaga tutur kata, ya, mungkin juga nanti ada pengunjung yang lain juga, ya, itu. Nah, nanti kami akan menjelaskan, ya, apa-apa terkait dengan batik, ya, terkait dengan museum batiknya. Nanti silakan teman-teman kalau ini bertanya silakan bertanya. Nanti mungkin di akhir penjelasan kami nanti teman-teman ya kita berikan waktu ya 2 atau 3 menit. Nanti teman-teman kalau ingin menulis, mencatat atau dokumentasi mau foto silakan ya seperti ya. Baik, nanti kita akan bagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama nanti dengan saya, kelompok yang kedua nanti dengan Bu Ayu ya. Kemudian yang ketiga ya silakan ya. Kelompok yang pertama mungkin bisa masuk dulu teman-teman. Ya silakan masuk. Silakan masuk pendampingan. Cerah datang menyapa, buku dan tas siap dibawa, dengan semangat dan senyum lebar, kita melangkah tanpa gentar. Hari warna-warni, seru dan menyenangkan. Kalau kita ke kamar mandi kita kotoran nanti kita sebagai muslim kurang menghargai. Ini terakhirnya terlihat Milo dikasih praja kalau 3 meter biar apa biar tidak merawat. Ya ini apa? Ini motif asal dari Kalimantan Timur. Ini Mega Mendung dari daerah Jawa Barat. Ini ada motif batik 3 lebih. Ini yang dibuat dari 3 daerah. Pekalongan, yang merah asam, yang coklat Solo. Jadi pada saat membuat satu kain ini memang harus dibawa ke 3 daerah. Ya, dan ini ada Papua dan itu ada Bali. Nah ini ada Bali, ada Doneng. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan lagi.
tutorial cara membuat pewarna batik sintetis. Kita ambil pewarna batik ini dulu ya, warna merah. Kita ambil 1 sendok kecil aja. Terus kita campurkan dengan penguat warna yang warna putih ini. Kita nanti ambil 1 sendok. Ini 1 sendok sudah. Nanti yang sisanya buat pewarna yang lainnya. Berarti masih ada 2 warna, ini nanti dibagi 2 lagi seperti itu. Kalau sudah, baru kita kasih air. Paling tidak setengah botol kecil ini. Kurang lebih setengah botol atau seperempatnya nggak apa-apa. Nah, ini sudah jadi pewarna bersama dengan penguatnya. Ya, kocok-kocok. Kalau sudah selesai, kita curut-curutkan. Sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube-nya Espendo dalam rangka kegiatan kokurikuler menelusuri jejak budaya batik Nusantara. Nah, anak-anak, ini saya kasih tutorial untuk membuat pewarna ya. Ini nanti besok ada 3 warna, warna kuning, merah, dan biru. Ini 3 warna ini untuk pewarna batik. Dan yang ini namanya penguat untuk warna. 1 ini nanti dibagi 3. Jadi untuk mencampur 3 warna ini nanti dibagi 3 ya, jangan lupa. Ini semua kebagian 1 bungkus ini untuk 3 warna ini. Oke, nanti dicampur jadi 1 di dalam botol yang sudah kalian buat. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Tidak apa-apa, kombinasi malah. Berapa malah api, ya kan? Tuh, malah bagus kan? Tara, dijembreng, dinaikkan. Nah, oke. Nah, ini adalah membuat batik dengan teknik apa, anak-anak? Iya, teknik jumputan. Oke, ini dengan 3 warna ya? 3 warna. Oke, gimana perasaan hari ini anak-anak?
senang ya bisa membatik dengan teknik jemputan. Oke, terima kasih. Nanti selanjutnya kalian jemur. Nanti sambil menunggu itu kawat untuk penjemur. Oke. Oke. Akan